Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 253. Awalnya, orang-orang ini sedang terburu-buru. Namun, pria botak barusan sepertinya telah menerima beberapa berita, jadi dia bisa tenang. Kebetulan mobil mogok, dan Ye Tianzong ingin menantangnya. Jika mereka bertarung sendirian, akan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan pasangan ini, tetapi karena mereka bertemu satu sama lain, mereka harus memukul dengan keras. Kalau begitu katakan padaku, siapa kamu dan siapa di belakangmu. Lagi pula ini sudah larut, jadi tidak apa-apa menunggu sedikit lebih lama. Lagi pula, bajingan ini menyinggung istrinya dengan tidak membuka mata. Jika bukan karena penglihatannya yang tajam dan tangannya yang cepat, istrinya mungkin telah terluka oleh bajingan ini. Jika Anda tidak meminta kebenaran ini kembali hari ini, bukankah Ye Tianzong akan hidup sia-sia selama ini? Tianzong, jangan lakukan ini. Ren Yurou menarik Ye Tianzong sekuat yang dia bisa, dan melihat tatapan kejam dari orang-orang ini, dan berkata dengan suara rendah ketakutan, Tianzong, kamu terluka sekarang, kita harus segera pergi ke rumah sakit, dan jangan ada konflik dengan mereka. Ada banyak dari mereka, dan Anda masih memiliki senjata di tangan Anda. Jika Anda ingin melawan mereka secara langsung, Anda bukan lawan Anda. Kami memiliki 3 juta di tangan, dunia ini besar, dan kehidupan manusia adalah yang terbesar. Bahkan jika kita tidak membuka restoran hotpot ini, saya tidak akan pernah membiarkan Anda terluka. Lagi pula, Anda melakukan ini karena Anda ingin menyelamatkan saya. Ren Yurou memiliki hati dan kebaikan yang baik. Pada saat ini, dalam perasaannya, meskipun karir sangat penting, apa yang dilakukan Ye Tianzong membuatnya merasa bahwa layak untuk meninggalkan segalanya untuknya. Ini tidak ada hubungannya dengan hubungan antara suami dan istri, itu hanya karena hati nurani seseorang, jadi dia memutuskan bahwa Ye Tian tidak akan pernah membiarkan Ye Tian main-main. Bahkan jika ada yang disebut kesepakatan untuk mendengarkan Anda hari ini dan mendengarkan saya besok, itu tidak akan berhasil. Dia menarik Ye Tianzong dengan seluruh kekuatannya, karena takut dia akan menimbulkan masalah. Namun, Ye Tianzong mengabaikannya, dia bisa memahami hati Ren Yurou, tapi dia tidak bisa melepaskannya jika dia dipaksa ke titik ini. Tidak banyak bicara, terus menepuk punggung tangannya, sedikit mengangguk, lalu menatap pria botak itu, dan berkata dengan tatapan cerah, kami di sini, dan kami tidak akan pergi. Katakan padaku, latar belakangmu, jika kamu benar-benar membuatku takut, kami akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Alasan keterlambatan. Alasan utamanya adalah Ye Tianzong perlu menenangkan Ren Yurou. Setelah suasana hatinya stabil dan dia membersihkan hal-hal yang tidak sedap dipandang ini, dia harus bergegas ke rumah sakit untuk dibalut. Dia tidak bisa terlalu terburu-buru. Putra ke-6, kemarilah. Pria botak itu mendengus dingin, berdiri di samping, dengan tangan di punggung, dan berkata dengan bangga. Adik laki-laki, yang memberi isyarat dengan belati dan berencana untuk memotong beberapa potong daging kapan saja, berjalan mendekat dan berkata dengan suara dingin, katakan, ini adalah Tuan Botak dari Heihumen kita, salah satu dari 4 penjaga master sekte kita. Harimau hitam. Ye Tianzong sedikit terkejut. Dia telah berhubungan dengan orang-orang dalam masyarakat semacam ini sebelumnya. Bahkan gerbang kehidupan dan kematian, lawan yang dikalahkan dengan paksa saat itu, bahwa Mo Tiandao masih menjadi pemilik gerbang, siapa yang lebih kuat dibandingkan dia. Gerbang harimau hitam. Ren Yurou ketakutan. Menarik Ye Tianzong tiba-tiba, dia mengingatkan dengan suara rendah, Tianzong, kami tidak dapat menyinggungnya. Kami telah berurusan dengan 5 caebol besar sebelumnya, termasuk Guo Dezang, generasi kedua yang kaya. Tapi mereka semua terkenal orang, jika Anda tidak dapat menyelamatkan muka, pada dasarnya Anda akan memilih untuk menundukkan kepala dan menghindarinya untuk sementara waktu. Tetapi orang-orang dalam masyarakat seperti ini, mereka kejam, dan jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu yang tidak biasa, mereka bahkan tidak mengedipkan mata. Sayang, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu tahu tentang gerbang harimau hitam ini? Saya. Siapa yang tidak tahu tentang gerbang harimau hitam kami? Hanya kamu yang tidak tahu. Adik laki-laki bernama Liu Zi melihat ekspresi bingung Ye Tianzong, dan berkata dengan percaya diri, di Linceng, ada 5 caebol besar dalam hal bisnis dan ekonomi. Namun, di bawah tanah ini, ada juga 4 caebol besar. Ada gerbang kehidupan dan kematian, dan gerbang harimau hitam kami, termasuk 2 gerbang lainnya. Anda tidak tahu apakah saya memberitahu Anda, bagaimanapun, di permukaan,
polisilah yang menjaga ketertiban, tetapi secara pribadi, kamilah yang memiliki keputusan akhir. Jadi, kamu baru saja menabrakkan mobil kami dan mengabaikan pria botak kami. Jika kamu tidak mengerti masalah ini, aku akan segera membunuhmu. Apakah kamu percaya? Pembicaraan. Adik laki-laki lain juga berdiri. Pria botak itu meletakkan tangannya di pinggangnya, dan ada senyum jahat di sudut mulutnya. Jelas, pria ini pasti ketakutan, dan dia menghabiskan banyak uang hari ini untuk memberikan hadiah itu sendiri, jadi mungkin dia bisa mendapatkannya kembali dari anak ini. Ngomong-ngomong, kata bos, jangan khawatir, Anda bisa tiba dalam waktu setengah jam, dan sepertinya Anda akan tiba di rumah seseorang, hanya dalam hitungan menit. Mobil ini terlihat mewah, tapi ternyata sudah lama rusak, dan saya berpikir untuk membeli yang baru. Tanpa diduga, seseorang yang dimanfaatkan akan datang ke rumah Anda atas inisiatifnya sendiri. Ketika mereka berkendara ke sini, sebenarnya mereka bisa menghindarinya sama sekali, tetapi dia memerintahkan mobil untuk menabrak mereka, asalkan mereka menggaruknya, tidak ada yang lain. Aku percaya, tentu saja aku percaya. Ye Tianzong mengerti artinya. Keempat gerbang, gerbang harimau hitam, mungkin terdengar mengagumkan, tetapi jika bisa setenar gerbang hidup dan mati, mungkin tidak lebih kuat. Saya bisa membersihkan pintu hidup dan mati sebelumnya, jadi bukankah mudah membersihkan pintu harimau hitam nanti? Orang-orang dalam masyarakat seperti ini, yaitu rubah yang berpura-pura kuat, jika mereka benar-benar bertemu dengan karakter yang kejam, mereka hanya bisa dengan patuh mengakui cintanya. Bagaimana dengan Tianzong? Aku tidak membuatmu takut, kan? Melihat Ye Tianzong menganggukkan kepalanya, Ren Yurou juga menghela nafas lega, menariknya, dan berkata dengan suara rendah, maka masalah ini, dengarkan aku, jangan berkonflik dengan orang lain, ayo habiskan uang untuk menghindari bencana, jangan tantang mereka, itu yang terbaik. Jadi, biarkan saya menghadapinya sekarang, saya akan bertanya kepada mereka terlebih dahulu, jangan berdebat dengan saya tentang masalah ini, jika tidak, saya sedang terburu-buru dengan Anda. Ye Tian berhenti bicara sebanyak yang dia mau. Itu tidak menghentikannya untuk bernegosiasi dengan pihak lain. Dia hanya mengangguk sedikit, dan kemudian, melihat ke arah Ren Yurou berbicara dengan pihak lain, dia berkata, ini, pria botak, kan? Maaf, kami tidak sengaja menabrakkan mobilmu dan membuang waktumu. Ini adalah tanggung jawab kami salah, kami mengakuinya. Kemudian Anda lihat bagaimana menangani masalah ini, selama bisa diselesaikan dengan lancar, kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Kamu nak, apakah kamu juga berpikir begitu? Pria botak itu memandang Ye Tianzong sambil tersenyum, senyum khas menyembunyikan pisau. Sangat tidak mungkin bagi Ye Tianzong untuk melepaskannya sesuai dengan keinginan Ren Yurou. Dia hanya ingin mendengar apa maksud pihak lain, jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana membuka mulutnya untuk sementara waktu. Jadi, dia sedikit mengangguk, menyapanya dengan senyum yang sama, dan berkata, kalau begitu, Tuan Botak, beritahu saya, menurut Anda bagaimana masalah ini harus ditangani untuk menyelesaikannya. Hahaha. Melihat pasangan itu telah mengakui cinta mereka, pria botak itu langsung tertawa terbahak-bahak. Dan keenam putra dan dua adik laki-laki, yang berencana memberi isyarat 2 atau 3 kali, juga saling memandang dan tersenyum, akan lebih mudah jika Anda berada di jalan. Tianzong, ini pertama kalinya kamu mendengarkanku, berperilaku baik dan pertahankan. Bukan masalah besar bagimu untuk menentang orang dalam bisnis, tetapi kamu tidak boleh memiliki konflik dengan orang seperti ini, jika tidak maka akan terlambat untuk menyesal. Melihat Ye Tianzong mengaku untuk pertama kalinya. Merasa lega di hatinya, Ren Yurou menatap pria botak itu dengan penuh semangat, hanya ingin menenangkan amarahnya dengan cepat dan mengatakan angkanya, selama masih dalam kisaran yang bisa dia tanggung, 3 juta sudah cukup, tidak peduli apa. Tidak apa-apa, karena kalian berdua sangat masuk akal. Adapun pria botak saya bukan tipe orang yang mempersulit orang lain. Itu benar, saya membeli mobil ini lebih dari 1 juta yuan, dan itu belum lama saya mengendarainya. Itu milik mobil baru, jadi, jika Anda menghitungnya dalam 7 dan 8, Anda cukup membayar kami 1 juta yuan, dan Anda tidak perlu memperbaikinya, saya akan mengurusnya ini diriku. Selain itu, milik kita bertiga, biaya kerusakan mental, dan upah tenaga kerja yang hilang. Jumlah 7 dan 8 ini lebih dari 1 juta. Ayo lakukan, total kompensasi 3 juta, kami sudah menyelesaikan ini masalah, dan kita tidak mengenal satu sama lain. Di masa depan, kita akan menjadi teman. Jika nanti ada masalah,
laporkan saja nama saya, dan saya jamin akan menyelesaikannya untuk Anda. Petik 2. Pria botak selesai berbicara. Keenam putra dan adik laki-laki lainnya segera mengacungkan jempol dan berkata sambil menjilat, Tuan botak perkasa dan mendominasi. Kamu mengatakannya dengan baik, kamu memberikan wajah pihak lain, dan memulihkan kami dari kerusakan, dan pasangan muda ini juga sangat baik, jadi aku mengatakan bahwa almanak yang aku baca saat keluar cukup akurat, hahaha. Pemerasan instan 3 juta. Ini membuat mereka bertiga senang, melihat mereka berdua ketakutan, mereka tidak berani berbicara terlalu banyak. Untuk bisa berkeliling dengan mobil mewah seharga 600.000 sampai 700.000 ini, apapun yang terjadi, keluarga punya uang, apalagi 3 juta, asalkan bisa menyelamatkan nyawa, meski 30 juta, harus dicari cara untuk menyatukannya. Mereka pikir mereka telah menguasai ide-ide kaum borjuis kecil. Lagi pula, ini bukan 1 atau 2 hari bagi mereka untuk melakukan hal semacam ini. Oke, aku berjanji padamu. Ren Yurou hanya bisa berdebar di dalam hatinya ketika dia mengatakan 3 juta tanpa berkata apa-apa, dia tidak tahu, dan mengira mereka tahu berapa banyak uang yang dia miliki. Memeras 3 juta pasti memeras, tetapi ketika saya bertemu mereka, saya tidak punya pilihan selain menyelamatkan hidup saya. Malam yang panjang dan banyak mimpi. Ren Yurou khawatir Ye Tianzong akan bertindak sembrono dan menghemat uang serta menghindari bencana. Restoran hotpot ini harus ditutup, dan dia tidak akan pernah membiarkan kecelakaan terjadi. Tidak apa-apa, 3 juta, apakah itu cek atau transfer kartu? Pria botak itu mengedipkan mata pada keenam putranya, dan keenam putranya segera mengeluarkan telepon, tetapi di mata Ye Tianzong, wajah Ye Tianzong sangat suram saat ini, dia menepuk tubuhnya, lalu membantu Ren Yurou berdiri, dan berkata, 3 juta, 2 kali lipat, 6 juta, saya pikir masalah ini dapat diselesaikan sepenuhnya. Bab 254. 6 juta. Pria botak itu terkejut. Bocah ini, pada awalnya berpura-pura bodoh, mengira dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Tak disangka, nama gerbang harimau hitam akan begitu menggema. Dia menawarkan 3 juta yuan, tetapi dia harus menggandakannya dan memberi dirinya tambahan 3 juta yuan. Dia memang kekurangan uang, dan kebiasaannya berjudi atau semacamnya telah menyebabkan dia mengalami banyak kekurangan. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu pria sebesar ini hari ini, hanya saja. Sangat sesuai dengan keinginanku sendiri. 6 juta. Saudaraku, kamu benar-benar benar. Sejujurnya, saya belum pernah melihat orang yang begitu benar sejak saya besar. Dia kaya dan sombong. Selain itu, kamu benar-benar ingin berkenalan dengan gerbang harimau hitam kami. Tidak ada yang perlu dikatakan. Aku akan memperkenalkanmu nanti. Keenam putra dan adik laki-laki lainnya ngiler, hati mereka penuh kegembiraan, dan mereka mengangguk satu demi satu. Tapi jantung Ren Yurou berdetak kencang ketika dia mendengarnya, merasa ada yang tidak beres. Ye Tianzong ini, saya khawatir dia akan mengacau lagi. Tetapi, apa dia semakin parah? 3 juta itu sudah menjadi batas kompensasinya. Tiba-tiba mengusulkan untuk membayar 6 juta yuan, belum lagi apakah ada uang, kuncinya adalah menjulurkan leher untuk disembelih. Kebaikan bukanlah kebodohan. Anda tidak bisa bercanda seperti itu. Kulit Ren Yurou segera runtuh, menyeretnya, dan berteriak tanpa berkata-kata, apa yang kamu lakukan, Tianzong? Kami hanya memiliki 3 juta di tangan. Jika kami ingin membayar kompensasi 6 juta, saya khawatir itu dari kecantikan ibu. Salon, dan mungkin tidak ada. Sekarang grup makeup kecantikannya akan segera dibuka, dan saya tidak ingin menghalangi dia di saat kritis ini, jadi tolong berhenti bicara dan biarkan saya menanganinya. 3 juta adalah 3 juta. Dari mana datangnya 6 juta? Jangan membuat masalah untukku. Ya, ini 6 juta, aku tidak salah. Sebelum Ren Yurou selesai berbicara, Ye Tianzong tiba-tiba menyela, menarik napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, tapi istriku, kamu mungkin salah paham dengan apa yang aku katakan, maksudku, kompensasi 6 juta itu. Berdasarkan kompensasi yang diajukan oleh pihak lain, yang perlu saya lakukan adalah membiarkan mereka memberi kompensasi kepada kami 6 juta, ditambah 3 juta kami, total 9 juta, yang mendekati modal awal 30 juta satu langkah. Ah! Ren Yurou tercengang, menatap Ye Tianzong dengan kaget, dan terdiam sesaat. Dia tahu bahwa pria ini akan mulai mengacau lagi, tetapi arah kekacauan itu bahkan lebih dibesar-besarkan daripada memberi kompensasi kepada orang sebesar 6 juta. Biarkan mereka membayar 6 juta. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu cocok?
Bukankah itu akan menyebabkan pihak lain menjadi marah? Dari keterkejutan hingga ke dalam, Ren Yurou dengan cepat merendahkan suaranya ke level terendah, dan berkata dengan marah, Tianzong, kenapa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Orang-orang ini berbeda dari pebisnis yang kita temui. Yang mereka butuhkan adalah wajah. Dan yang dibutuhkan orang-orang ini adalah uang. Jika mereka tidak memberi mereka uang, mereka akan menjadi kejam, dan mereka akan membunuh kita jika mereka mengatakan akan membunuh kita. Meskipun ini di siang bolong, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. 4 klan besar ini, di kota Linceng kami, dia adalah karakter terkenal, saya khawatir Anda tidak tahu. Petik 2. Saya hanya tahu bahwa jika mereka memprovokasi Anda, mereka harus membayar harganya. 6 juta kompensasi, ini garis bawahku, jika tidak, aku akan membuat seluruh keluarga mereka menghilang. Mata Ye Tianzong tajam. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara dengan Ren Yurou. Dia mengangkat kepalanya, menatap pria botak itu, dan berkata, kompensasi 6 juta yuan tidak kurang. Kamu, berikan aku uangnya, aku akan baik, saya tidak akan mengganggu Anda. Mulai sekarang, kami akan menyelesaikan masalah ini. Anda gerbang harimau hitam harus menjalani hidup Anda sebagaimana mestinya. Saya akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Ini adalah garis bawah saya. Apakah Anda mengerti? Apa-apaan? Pria botak itu kaget, dan menyentuh kepalanya yang botak, tidak bisa dipercaya, pria ini berani mengatakan hal seperti itu. Keenam putra dan adik laki-laki lainnya, yang masih ceria, tiba-tiba membekukan senyum mereka, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, Nak, apa yang baru saja kamu katakan, kamu punya nyali, katakan lagi. Istri Anda ingin membayar kami 3 juta yuan, tetapi Anda ingin kami membayar 6 juta yuan. Aku khawatir kamu bukan orang bodoh, berbicara omong kosong di sini, apakah kamu buta? Dengarkan mereka. Selain itu, jelas bahwa niat untuk membunuh sudah dimulai, dan belati di tangannya mulai memainkannya lagi. Melihat adegan ini, Ren Yurou terkejut, dan langsung berkata tanpa sadar, teman-teman, jangan salah paham. Dia memang bodoh, dan kepalanya tidak terlalu jelas. Namaku Ren Yurou, kamu harus tahu. Dan dia adalah suamiku, Ye Tianzong. Kalian semua seharusnya sudah mendengarnya. Ren Yurou, Ye Tianzong. Maksudmu, dia adalah suami bodoh dari bunga di Linceng. Aku anjing sialan. Aku berkata, kenapa kamu berbicara begitu sombong? Kamu bodoh. Ketiga pria botak itu tertawa keras. Dan wajah Ren Yurou memang memalukan, tapi selama mereka berdua bisa pergi dari sini dengan selamat, tidak masalah wajah macam apa itu. Adapun Ye Tianzong, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Dia berkata, apakah saya bodoh atau orang normal, tidak masalah. Intinya, tidak ada cara untuk memberi Anda 3 juta. Anda harus memberi kami 6 juta. Jika tidak, kalian bertiga, ditambah kamu Black Human, jangan coba-coba kabur, mengerti? Setelah selesai berbicara, Ye Tianzong dengan bangga mengangkat dadanya, tampak mengancam. Aura pembunuh yang ganas di sekujur tubuhnya membuat orang tanpa sadar ketakutan. Ini adalah aura yang terbentuk dari pertempuran bertahun-tahun di medan perang, bahkan Ren Yurou pun terkejut. Akhirnya, setelah melihat situasinya, ketiga pria botak itu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jika mereka tidak berpikir bahwa dia tidak berguna dan bodoh, mereka semua mungkin akan kabur. Pria botak yang sadar, memamerkan giginya, dan berkata dengan kasar, sialan, kamu sangat gemuk, kamu benar-benar memeras kami. Kami memberitahumu apa identitas dan latar belakang kami, jangan beri aku omong kosong, 3 juta, bawa, kalau tidak, kalian berdua akan berdarah di sini hari ini. Ya, aku akan membiarkan kalian berdarah, jika tidak, aku tidak tahu seberapa besar langitnya. Sial, ini tidak tahu malu. Jika kamu tidak membereskan masalah ini hari ini, aku akan membunuhmu dan aku. Mereka bertiga perlahan berkumpul di sekitar sini. Ren Yurou, sebaliknya, ketakutan, menyeret Ye Tianzong, menghiburnya, dan berteriak keras, oke, 3 juta, kami akan membayar uangnya. Itu tidak mungkin. Setelah Ye Tianzong menggelengkan kepalanya dan menolak, dia tidak bisa membantu tetapi meraih Ren Yurou dan bergegas. Ledakan. Sebuah pukulan mengenai pangkal hidung Liu Zi, dan segera terdengar suara berderak, dan mimisan mengalir keluar. Segera setelah itu, tendangan lain menendang selangkangan Liu Zi dengan keras, pada saat itu mulutnya menjadi bentuk O, tangannya menutupi selangkangannya, dan dia melompat dengan cemas. Bodoh, dasar bajingan, aku.
Ledakan. Melihat ini, pria botak itu melambaikan tinjunya dan sebelum dia bisa menyelesaikan kutukan, dia langsung disikut oleh Ye Tianzong, dan langsung ditinju di perut lawan. Dia sangat kesakitan hingga dia berlama-lama di tanah, dan kemudian memuntahkan darah dengan liar dengan suara muntah. Individu ditumpuk seperti arhat, jatuh di tanah, merangkak dan berguling. Kesakitan, sangat tidak nyaman. Tianzong, kamu. Ren Yurou tahu bahwa Ye Tianzong adalah kucing berkaki tiga. Namun, saya tidak berharap itu menjadi sangat kuat. Ya, dia mengakui. Pria botak ini sangat dibenci oleh orang lain, dan apa yang mereka lakukan seperti binatang buas. Harganya 3 juta pada pembukaan pertama, mengapa tidak mengambilnya? Tetapi, mereka adalah gerbang harimau hitam, di kota Linceng, mereka adalah tokoh terkenal, dan mereka tidak berani menyinggung perasaan mereka. Dibandingkan dengan 5 caibol besar, mereka lebih kejam dan tegas dalam melakukan sesuatu. Selama itu membuat mereka tidak bahagia, itu mungkin masalah waktu. Sekarang menyenangkan untuk menggambarnya sebentar, tetapi ketika seseorang datang untuk membuat masalah nanti, bagaimana Anda bisa menolaknya? Tianzong, kamu mendapat masalah. Sayang, sudah terlambat bagimu untuk mengatakan apapun sekarang. Aku sudah melakukan hal itu, dan tidak mungkin mendapatkannya kembali sekarang. Ye Tianzong tersenyum ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi, kita dalam masalah sekarang. Mari kita hidup bersama. Jika ada bencana, kita harus memikulnya bersama. Beberapa orang ini, tidak masalah untuk membersihkannya. Adapun yang disebut gerbang harimau hitam, saya juga bisa menyelesaikannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan mengatur urusan hari ini, saya akan membiarkan Anda bertanggung jawab atas rencana perjalanan saya besok. Anda. Ren Yurou tidak sabar dan hendak marah, tetapi dihentikan oleh Ye Tianzong, dan kemudian dia berjalan ke pria botak yang berkeliaran dan berkata dengan dingin, Tuan Botak, ada apa, apakah Anda akan meminta saya untuk 3 juta? Kamu anak laki-laki, kamu berani melawan kami. Jangan lupa, kami dari Harimau Hitam. Sekarang kamu mengalahkan kami, orang-orang dari Harimau Hitam tidak akan membiarkanmu pergi. Biarkan aku memberitahumu, sekarang 3 juta kamu bisa bahkan tidak membayar saya, jika... Pria botak itu berani berbicara kasar ketika dia akan mati, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Tianzong menjentikkan jarinya dan memutarnya beberapa kali, menyeringai kesakitan. Keenam putranya masih menyeringai di sampingnya, tetapi dengan santai setelah 2 tamparan, dia akhirnya menjadi jujur. Lepaskan, lepaskan dengan cepat. Pria botak itu berteriak putus asa, sementara Ye Tianzong berkata sambil mencibir, kamu belum menjawab pertanyaanku. Tidak, saudara, Tuan, kamu adalah tuannya. Saya tidak menginginkan 3 juta. Saya tidak menginginkannya, bukan. Bagaimana dengan 6 juta utangmu padaku? Aku. Pria botak itu hendak menangis, dan dilemparkan ke hantu seperti itu oleh Ye Tianzong, tetapi dia tidak melepaskannya. Dia benar-benar tidak punya uang untuk dikeluarkan. Setelah Ye Tian menarik napas dalam-dalam, dia melepaskannya dari pihak lain, dan berkata dengan tenang, karena kamu tidak punya uang, maka aku akan mencari bosmu untuk pergi. Kamu adalah pria botak, 4 penjaga, kan? Jadi, kamu kembali, kepala gerbang harimau hitam, dan katakan padanya untuk menyiapkan 6 juta untukku. Jika kurang 1 sen, aku akan membunuhnya di seluruh rumah. Ya, keputusan akhir Anda adalah tuannya. Pria botak itu menundukkan kepalanya dan menyatakan menterinya, dan Ye Tianzong tidak pernah berpikir untuk mengambil uang dari mereka. Sebenarnya, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berinisiatif mengirimkannya ke pintu mereka. Toko dibuka jauh lebih baik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.